Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dan kita sampai pada pembahasan walimah dan hal-hal yang berkaitan dengan walimah. Dari kitab pegangan kita yaitu kitab Al-Waziz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kajian kita rutin mengikuti yang ada di dalam kitab, meskipun sedikit-sedikit ada tambahan penjelasan untuk memperjelas. Wujubul walimah, wajibnya mengadakan walimah. Difahami bahwa walimah hukumnya adalah wajib. Wala budda min amali walimatin ba'da dukhul, dan harus diadakan walimah apabila suami itu sudah akad dan masuk, maksudnya memulai rumah tangga, gitu. Wajib ada walimah. Li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman ibn Aufin kama taqaddam, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf diketahui oleh Nabi SAW kok ada perubahan, gitu. Ada perubahan dalam pandangannya, gitu. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan, gitu, bahwa harus mengadakan walimah. Aulim walau bisyatin, gitu. Jadi seperti itu. Adakan walimah meskipun hanya dengan satu kambing. Nah, di zaman Nabi satu kambing itu kecil untuk urusan walimah. Kalau ada, ya kalau punya kelebihan minimal satu kambing itu. Wali hadits Buraidah ibnul Husayb, juga hadis Buraidah ibnul Husayb, qala lamma khataba Aliun Fatimah radhiyallahu an, tatkala Ali radhiyallahu an melamar Fatimah radhiyallahu anha, qala laha qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innahu labudda lil ursi min walima, sesungguhnya untuk pernikahan itu harus ada walimahnya. Itu harus ada walimahnya. Seperti yang sudah kita pahami bahwa walimah itu aslinya adalah undangan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada teman-teman untuk makan-makan. Undangan makan-makan itu disebut dengan walimah di dalam bahasa Arab atau di dalam Islam. Jadi walimah itu apa sih? Walimah itu undangan untuk makan-makan. Walimatul urs itu pakai ain
ro sama sin. Ain, ro sama sin. Sin orang Jawa mengatakan sin kecil. Maksudnya sin kecil apa? Sin yang nggak ada titiknya. Kalau ada titiknya lah gitu. Nah, ain, ro, sin, urs. Walimatul urs, walimah itu undangan makan-makan. Al urs itu pengantin atau mempelai. Undangan makan-makan karena ada mempelai atau karena ada akad nikah. Nah itu, jadi urs artinya mempelai. Kalau keliru nulis urs pakai shin, kalau bahasa Indonesia dulu penulisan shin itu s sama y, walimatul urs. Urs itu artinya singgasana. Seperti arsyur rahman. Itu kalau ain ra shin itu artinya, karena itu tidak boleh keliru baca. Bahasa Arab itu keliru baca itu. Hurufnya berubah, sin dibaca shin, artinya berubah. Walimatul urs, nah bukan walimatul urs pakai sin. Gitu. Nah, terus depannya itu pakai ain, a itu huruf yang keluar dari tenggorokan, a itu. Nah kalau hamzah itu di fathah bunyinya a. Nah kalau walimatul urs pakai u, biasa bacanya u, dari hamzah di dhamma u, ursh. Kalau u, ro sama shin itu artinya nilai cacat barang. Jangan keliru ya. Innahu lil ursi pakai ain, innahu lil ursi, sesungguhnya untuk mempelai itu harus diadakan walimah. Innahu lil ursi min walimah. Itu harus ada walimah apabila diadakan akad nikah atau apabila ada pengantin itu yang baru saja menikah. Nah itu. Adapun yang diambil dari hadis Rasulullah SAW ini adalah harus ada walimah, berarti walimah itu hukumnya wajib. Ya. Undangan makan-makan, kenapa kok harus undang makan-makan? Karena jadi pengantin atau karena ada walimah, pernikahan gitu. Nah, maka hukumnya mengadakan undangan untuk makan-makan itu hukumnya adalah wajib. Lalu di zaman sekarang itu dikemas, terus akhirnya ada nasihat, tausiah. Boleh apa enggak? Dengan niat memanfaatkan keadaan banyak orang terus diberi nasihat, beri tausiah itu dibenarkan di dalam Islam. Rasulullah SAW sering itu dengan mengumpulkan orang atau tanpa mengumpulkan orang-orang dalam keadaan kumpul, tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan memberi nasihat. Nah, maka nggak apa-apa gitu ya. Wa yang bagi ayyulahidha fiha umur, dan dalam walimah harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, antakuna salasatu ayyamin akibat dukhul, li'annahu huwal manqulu anin Nabi sallam. Paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Ya. Nah, jadi sekarang rumah tangga mengadakan walimah, besok ada lagi, besok ada lagi, nggak apa-apa. Sekali di hari ketiga nggak apa-apa gitu. Fa'an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sofiyah. Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Wa ja'ala itqaha sadaqaha, dan maharnya berupa kemerdekaannya. Artinya Sofiyah itu jadi budak Nabi SAW, bagian dari rampasan perang. Ya, jadi budak Nabi SAW. Lalu dinikahi dan maharnya itu adalah kemerdekaannya. Kalau orang itu beli budak kan boleh. Nah ini nilainya itu dijadikan sebagai maharnya. Nah, wa ja'alal walimata thalathata ayyamin, dan Rasulullah SAW mengadakan walimah 3 hari. Tidak boleh melampaui batas keadaannya, tidak boleh. Islam melarang melampaui batas harinya, tidak boleh. Mengadakan walimah lebih dari 3 hari, tidak boleh. Atsani ayatu wassalihina ilaiha fuqara akanu au aghniya.
hendaknya yang diundang itu orang-orang yang baik saja, orang yang jelek tidak usah diundang. Itu dikenal orang jelek tidak usah diundang. Yang diundang orang yang baik-baik. Tidak boleh membedakan yang kaya dan yang miskin. Yang kaya maupun yang miskin harus diundang dengan undangan yang sama. Fuqara akanu au aghniya, baik fakir maupun kaya. Liqauli sallam la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kamu jangan berteman kecuali orang yang beriman yang baik. Dan kalau bisa makananmu itu jangan dimakan kecuali oleh orang-orang yang baik, yang takwa. Nah, kamu mengadakan walimah, kamu nyiapkan makan, jangan sampai orang yang tidak baik ikut makan makananmu. Usahakan seperti itu. Yang ketiga, ayyu lima bisyatin au aktsara in wajada sa'atan. Walimah itu satu kambing atau lebih apabila punya kelonggaran. Liqauli Nabi SAW li Abdurrahman bin Auf, berdasarkan dengan hadis Abdurrahman bin Auf yang wajibnya walimah tadi sudah kita singgung. Tatkala Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf, wah wajahnya kok berubah ini. Nah, apakah kamu menikah? Iya wahai Rasulullah SAW. Gitu. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, aulim walau bisyatin. Abdurrahman bin Auf orang kaya, adakan walimah meskipun hanya gitu, satu kambing. Tapi kalau lebih bagus kalau ada, yang penting tidak berlebih-lebihan. Nah, berarti walimah dengan kambing itu ada sunnahnya minimal satu kambing. Mana yang menunjukkan minimal? Walau menunjukkan sedikit, ya. Adakan walimah meskipun sedikit. Loh kalau banyak, oh ya kalau ada banyak bagus. Yang diundang semakin banyak, yang diundang makannya juga semakin banyak. Nah, jadi orangnya banyak, makannya masing-masing banyak-banyak, itu lebih bagus. Nah, wa Anasin radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu aulama ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama ala Zainab fa innahu dhabaha syatan. Kata Anas radhiyallahu an itu, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah ketika menikah dengan istri-istrinya melebihi tatkala menikah dengan Zainab. Kenapa? Fa innahu dhabaha syatan, karena walimah yang diadakan oleh Rasulullah tatkala menikahi Zainab sampai menyembelih kambing. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimah yang paling mewah yang diadakan oleh Rasulullah menyembelih kambing karena keadaan Rasulullah SAW beda dengan keadaan yang lain. Rasulullah punya uang, dibagi-bagikan. Itu biasa, Rasulullah punya rezeki, ini dibagi-bagikan. Ketika walimah mungkin adanya hanya itu. Pernah Rasulullah SAW mengadakan walimah berupa apa? Kurma satu nampan, itu jadi walimahnya. Gitu saja. Nah, kurma satu nampan ya masing-masing makan 2, 3 biji, 5 biji, gitu aja. Nah, itu keadaan Rasulullah SAW. Wa yajuzu an tu'addal walimatu bi ayyi ta'amin tayassara, karena itu boleh walimah itu dengan makanan apapun yang mudah bagi yang menekan. Walau lam yakun fihi lahmun, meskipun tidak ada daging sama sekali. Li hadits Anasin qala, berdasarkan dengan hadis Anas radhiyallahu an, aqaman Nabi sallallahu baina Khaybar wal Madinah salasan. Rasulullah sallallahu tinggal antara Mekah, antara Khaybar dan Madinah 3 hari. Gitu. Jadi tatkala ada urusan gitu, dengan penaklukan Khaybar, nah Rasulullah tinggal antara Madinah dan Mekah. Para pasukan tinggal di sana 3 hari. Yubna alaihi bi Sofiyah binti Huyai. Nah, ketika itu menikah dengan Sofiyah binti Huyai. Fata'autul muslimina ila walimatihi. Maka kata Anas, saya yang mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah Rasulullah SAW. Famakana fiha min khubzin walalahmin. Di walimah itu
gitu. Ini di perjalanan perang ya, ndak ada roti, ndak ada daging gitu. Amaro bil anta'i faulqiya fiha minat tamri wal aqiti was samni fakanat walimah. Nah, maka walimahnya berupa apa? Nampan, terus ditaruh di situ itu kurma, dikasih di situ sesuatu yang lain termasuk semacam mentega. Udah itu, makan kurma, makan ini di tutul mentega makan, ya itu walimahnya. Tidak apa-apa seadanya. Adanya apa? Itu kalau orangnya kaya, rezekinya gampang, ngadakan lebih banyak, yang diundang lebih banyak, hidangannya banyak, lebih bagus. Yang penting tidak termasuk terdalam bab berlebih-lebihan. Nah itu. Dan tidak boleh walimah itu, kalau yang mengadakan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya, orang-orang terhormat, orang-orang kedudukan saja, orang miskin, orang rakyat biasa tidak diundang, meskipun itu tetangga, meskipun itu kerabat, meskipun itu teman, tidak boleh. Walimah tidak boleh membedakan yang kaya miskin, yang pejabat, yang bukan pejabat. Karena itu, wala yajuzu an yakhussa bidda'wati al-aghniya adunal fuqara. Tidak boleh mengadakan walimah yang diundang khusus orang kaya. Orang miskin enggak diundang. Enggak boleh. Liqaulihi SAW, berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, syarru ta'ami ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yuhibbid da'wah faqad asallaha wa rasulah. Ya. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang kepingin makan karena dia fakir, enggak diundang, dan yang enggak kepingin makan karena orang kaya, biasa makan enak sudah, itu diundang. Itu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan orang-orang miskin sangat senang, enggak diundang. Orang-orang kaya biasa kayak gitu, paling incap-incip gitu aja. Nah itu yang diundang. Itu sejelek-jelek makanan itu. Meskipun begitu, apabila diundang tidak datang, maka yang tidak mendatangi undangan itu adalah durhaka, maksiat. Karena mendatangi undangan hukumnya adalah wajib. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan walimah, dan yang berkaitan dengan orang-orang yang menghadiri walimah. Ya. Yang pertama yang diundang itu wajib, karena Rasulullah SAW bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Apabila kalian diundang untuk makan-makan, maka kalian wajib datang. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, ya, hakul muslimi alal muslimi khamsun. Orang Islam itu punya hak 5 yang wajib dia lakukan untuk memenuhi hak orang lain. Apabila diundang wajib mendatangi salah satunya. Nah itu. Lah bagaimana kalau sedang puasa? Datang mendoakan dan tidak ikut makan boleh? Boleh, ada dalilnya. Gitu. Fa in kana muftiron falyat'am. Kalau dia tidak puasa silakan makan dari undangan itu. Fa insya wa in kana shaiman falyusalli idza ay yad'u. Apabila dia sedang puasa diundang tetap boleh datang dan cukup mendoakan, enggak ikut makan. Gitu. Tapi kalau puasanya itu sunnah, maka ada sunnahnya untuk membatalkan puasa karena undangan makan-makan. Nah ini kenapa? Karena tatkala diundang untuk menghadiri walimah secara umum, di situ ada makan-makan. Nah dan yang tidak ikut makan, wah fulan itu nggak ikut makan, rek. Gitu. Tak undang nikah nggak ikut makan. Gitu. Nah karena itu maka hendaknya gitu, yang puasanya puasa sunnah membatalkan puasa dan ikut bersama-sama untuk
makan. Gitu. Adapun anjuran kepada hadirin yang datang di walimah, yang pertama adalah mendoakan. Kalau akad nikahnya berkaitan dengan undangan walimah langsung, gitu, maka begitu selesai akad mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Setelah itu walimah maksudnya makan-makan, maka mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua keluarga yang berkaitan dengan walimah ini. Berilah rahmat mereka, gitu, dan berkailah rezeki yang Engkau berikan pada mereka. Dan karena dia makan, mendoakan dengan doa orang yang makan karena diberi orang. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, balaslah orang yang memberi makan saya, balaslah orang yang memberi minum saya dengan balasan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Gitu. Dan juga ada doa yang diajarkan ketika orang itu makan, gitu, maka mengucapkan akala ta'amukumul abror wa salat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Gitu. Nah, yang makan makanan kalian wahai keluarga adalah orang-orang yang baik, para malaikat mendoakan, dan orang-orang yang puasa pun, gitu, orang yang puasa pun itu akhirnya berbuka karena undangan kalian. Nah, jadi itu yang diwajibkan untuk orang-orang yang hadir. Jadi mendoakan setelah akad apabila bersamaan. Yang kedua, mendoakan yang berkaitan dengan makanan. Gitu. Jadi dihidangkan makanan. Gitu. Nah, maka mendoakan Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah keluarga yang ngundang yang berkaitan dengan walimah ini. Warhamhum, rahmatilah mereka. Wa barik lahum fi rizqihim, berkailah rezeki mereka. Nah, undangannya orang baik, akala ta'amukumul abror, wassalat alaikumul malaikah. Nah, makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik, para malaikat mendoakan, gitu. Nah, dan Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani, ya Allah, berikan makan yang lebih baik orang-orang yang memberi makan saya, beri minum yang lebih baik orang-orang yang memberi minum saya. Nah, itu. Kalau doa akad tadi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sedikit lagi, kapan baiknya suami itu memulai rumah tangga dengan istri? Kalau di zaman kita sekarang akad, setelah akad selesai langsung memulai rumah tangganya. Yang tidak memulai rumah tangga itu bagaimana sih? Sekarang akad nikah, tapi setelah itu yang laki-laki pulang ke keluarganya, yang perempuan pulang ke keluarganya, hidup sendiri-sendiri. Itu namanya sudah akad nikah jadi suami istri, tapi belum memulai rumah tangga. Kapan memulai rumah tangga? Bulan depan, setengah tahun lagi, 1 tahun lagi. Boleh-boleh saja, tapi akad nikahnya sudah. Rasulullah SAW akad nikah menikahi Aisyah radhiyallahu anha, setelah itu pisah masing-masing. Aisyah radhiyallahu anha ke rumah keluarganya yaitu Abu Bakar radhiyallahu an dan ibunya. Rasulullah SAW itu tidak berumah tangga masihan bersama Aisyah, padahal sudah suami istri. 3 tahun setelah itu baru berumah tangga. Nah, kapan baiknya rumah tangga? Kalau nikah langsung berarti kapan baiknya akad nikah? Langsung membangun rumah tangga. Nah, adapun kalau tidak langsung, kapan baiknya memulai hidup rumah tangga bersama istri? Sehingga suami mendapatkan hak dari istrinya, suami menjalankan kewajiban kepada istrinya, istri juga mendapatkan hak dari suami dan menjalankan kewajiban pada suaminya. Rumah tangga itu kapan baiknya memulai rumah tangga? Gitu. Baiknya memulai rumah tangga itu adalah bulan Syawal. Lah kalau akad nikahnya bulan Syawal langsung rumah tangga, ya kalau gitu pas. Nah, kalau akad nikahnya Ramadan
Tidak apa-apa, nanti bulan Syawal baru mulai rumah tangga. Kalau setengah tahun atau 1 tahun juga boleh-boleh saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu fi Syawal. Rasulullah SAW menikahiku, akad nikahnya bulan Syawal. Ini akad nikahnya ya. Wa bana bi fi Syawal, dan memulai rumah tangga denganku juga bulan Syawal. Ya. Fa ayyu nisa'i Rasulillah sallam kana ahdha indahu minni. Maka siapa di antara istri-istri Rasulullah SAW yang paling mendapatkan kebahagiaan, kebanggaan dalam hal ini selain diriku? Nah, maksudnya apa? Yang lainnya itu kalau nikah tidak di bulan Syawal, rumah tangganya juga tidak bulan Syawal. Ada yang nikah di bulan Syawal, tapi rumah tangga memulainya tidak di bulan Syawal. Nah, tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha akad nikahnya ya bulan Syawal, memulai rumah tangganya juga bulan Syawal. Gitu. Wa kanat tastahibbu ayyadkhula nisa'uhu fi Syawal, dan istri-istri Nabi SAW itu senang apabila memulai rumah tangganya itu adalah bulan Syawal. Gitu. Nah, kalau sudah memulai rumah tangga, akad nikah, suami masuk, apa yang hendaknya dilakukan duluan? Jadi diperhatikan, setelah akad nikah terus suami menemui istri. Pertama kali bertemu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini penting ya. Nah, ini penting. Wa yustahabbu lahu ay yulatifaha. Disunahkan untuk bersikap yang sangat lembut, sangat baik kepada istrinya. Gitu. Misalnya seperti apa? Gitu. Ka ayyuqaddima ilaiha syai'an minasyarabi wa nahwi. Misalnya ketemu istrinya terus duduk, terus ada air dikasihkan istrinya, atau kalau ada makan ngambil sepotong kecil dikasihkan istrinya gitu. Nah, atau misalnya masing-masing di depannya ada minuman teh atau susu atau apa, ngambilnya di depan istrinya terus dikasihkan. Nah, jadi memulai dengan hal-hal yang seperti itu, gitu. Memulai dengan hal seperti itu, gitu. Nah, sehingga pertama kali ketemu, nah itu tidak langsung orang itu gusra-gusru. Nah, jadi kayak gitu, gitu. Itu yang berkaitan dengan muasyarah az-zaujiyah, gitu. Memulai kehidupan rumah tangga. Tapi di hadis yang lain, pertama kali ketemu otomatis jabatan tangan. Setelah jabatan tangan, ya, mencium keningnya. Setelah itu berdoa, mohon kebaikan wanita ini sebagai istrinya dan berlindung kepada Allah dari kejelekan wanita ini sebagai istrinya. Mohon kebaikan ya, wanita ini sebagai istrinya dan mohon perlindungan kepada Allah kejelekan wanita ini sebagai istrinya. Jadi mohon kepada Allah supaya istrinya dijadikan baik dan dilindungi oleh Allah dari kejelekan sebagai istrinya. Nah, itu adalah doa. Tapi kalau jabatan tangan dan doa ini itu meskipun tidak memulai rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Akad nikah, setelah akad nikah ketemu jabatan tangan, terus didoakan, terus pisah. Nah, adapun apabila bareng semuanya, sekarang akad nikah, setelah akad nikah langsung rumah tangga. Ya kalau gitu akad nikah, setelah akad nikah selesai, laki-laki menemui istrinya, pengantin laki-laki menemui istrinya, nah jabatan tangan, mencium keningnya, sholat 2 rakaat. Setelah itu, nah baru yang tadi itu, ngasih minum, ngasih kue, atau apa, nah jadi kayak gitu. Memulainya seperti itu. Setelah itu lakukan gitu. Tahapan-tahapan seperti apa yang biasa dilakukan suami kepada istrinya. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan pagi ini yang berkaitan dengan memasuki rumah tangga yang berkaitan dengan walimah. Nah, wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kesalahan
yang menunjukkan kesalahan, menunjukkan dalilnya bahwa itu salah, maka yang kita ikuti adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena apa? Karena kalau Quran itu pasti benar, hadis pasti benar, yang bertentangan dengan yang benar adalah salah. Yang bertentangan dengan yang benar adalah salah. Nah, kita maunya adalah belajar bersama untuk mengambil atau untuk mendapatkan kebenaran. Mungkin itu, dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.